buku ya. Jadi hanya tambahan saja, untuk file materinya sudah saya bagikan, monggo nanti bisa dibaca di lain kesempatan. Di sini hanya pembahasan terkait keputihan. Ya, kita sebagai seorang perempuan tentu hampir semua ya pernah mengalami yang namanya keputihan. Keputihan, kalau ditanya keputihan itu apa? Keputihan adalah kondisi ketika lendir atau cairan itu keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Nah, jadi mungkin kita sering merasakan ada sesuatu yang keluar dari kemaluan kita. Nah, sebenarnya terkait cairan yang keluar dari dari vagi seorang perempuan selain darah haid, istihadah, nifas dan sebagainya, di sini juga ada beberapa macam ya. Ada ada wadi, madhi dan mani. Nah, untuk keputihan ini masuk ke jenis yang madhi. Masuk ke jenis yang wadi ya. Kalau madhi itu kan cairan bening putih yang keluar karena ada rangsangan atau dorongan, mungkin karena tadi dia terangsang atau mungkin karena membaca sesuatu cerita atau nonton drakor atau nonton rajin ya, yang meningkatkan hormon tubuh. Nah, kemudian kita terangsang, maka itu yang keluar adalah madhi. Kalau cairan itu keluar ketika kita lelah atau karena kita kebanyakan kegiatan, capek, nah disinilah keputihan masuk pada kategori wadi. Kemudian yang ketiga itu mani. Kita semua tahu, entah perempuan entah laki-laki, kita sama-sama mengeluarkan yang namanya mani. Perbedaannya hanya kalau mani perempuan itu encer, tapi kalau maninya laki-laki itu bisa mengental. Hanya di situ teksturnya yang berbeda. Nah, kalau ditanya keputihan itu itu ada berapa macamnya? Sebenarnya keputihan ini ada dua ya, ada yang normal dan ada yang abnormal. Jadi kalau panjenengan kok keputihan itu keluar bening, misalnya kayak pilek atau agak kuning sedikit, ya kayak keruk-keruk di antara bening antara kuning, kemudian enggak bau, baunya bau biasalah, bau vagi kan seperti itu, dalam artian enggak menyengat, kemudian enggak bikin gatal dan tidak menimbulkan keluhan, dalam artian enggak bikin nyeri pada perut bagian atas atau enggak bikin kemudian ketika keluar bikin iritasi. Nah, itu masih masuk kategori keputihan yang normal. Tapi kalau keputihan abnormal atau yang tidak normal itu biasanya warnanya lebih pekat. Bahkan kalau dalam tahap yang sudah mungkin agak ekstrim itu warnanya sudah kehijauan, karena di situ masih sudah ada campuran nanahnya gitu. Nah, ini biasanya kalau yang mungkin ada masalah dengan vaginanya, mungkin terinfeksi, nah itu biasanya nanti keputihannya sudah warnanya nggak biasa. Nah, itu biasanya juga bikin baunya berbeda, mungkin ada hari amang bunyi kayak terasi, ya. Terus kemudian juga bikin gatal, ya. Jadi cairannya itu bikin kalau keluar sedikit di area intim itu sedikit, ada yang sedikit gatal, kemudian juga ada yang rasanya perih, bahkan ada yang di perut itu rasanya nyeri, muncak sakit. Nah, maka kalau kita mengalami jenis-jenis putih yang seperti itu, kita perlu menindaklanjutinya ke dokter, nih, jadi jangan dibiarkan saja. Cara kalau ditanya, ini keputihan itu suci atau najis? Nah, di sini jelaskan, jika keputihan abnormal maka sudah jelas
bahwa hukumnya najis dan membatalkan wudhu karena keputihan abnormal rata-rata bercampur dengan darah dan nanah disebabkan infeksi dalam rahim atau cervix. Jadi kalau keputihannya itu abnormal, yang mana tadi warnanya juga sudah kuningnya kuning agak pekat ya, bukan yang kuning masir, kan kadang-kadang yang kuning masir. Terus kemudian di situ juga bikin perut sakit, gatal, bau. Nah ini maka di sini hukumnya jelas najis dan membatalkan wudhu. Okay. Najis. Kemudian kalau keputihannya normal bagaimana hukumnya? Jika untuk keputihan normal ini ada pembagian. Kalau keluar dari farji bagian luar maka hukumnya suci dan tidak membatalkan wudhu. Tapi jika keluar dari farji bagian dalam maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Jadi kan gini Bu, Assalamualaikum. Kita sebagai perempuan ini hampir sering ya yang mengalami yang namanya keputihan, dan seringnya kita juga nggak paham atau nggak intens ini keputihan keluar dari dalam atau dari luar. Nah, membedakan organ luar dan dalam itu begini. Kalau organ dalam itu organ yang tidak tampak ketika jenengan jongkok. Jadi memang dari dalam biasanya ada tekanan, tapi kalau itu dari luar biasanya dari luar itu mungkin bisa sisa-sisa mungkin. Nah sebenarnya kalau dari luar kan tidak najis kalau dari dalam yang najis, tapi seringnya kan kita tidak tahu. Nah demi kehati-hatian ketika kita seorang perempuan hendak melakukan sholat, nah maka dianjurkan terlebih dahulu untuk istinja. Jadi saat ini jenengan sholat wajib, jenengan istinja dulu, jenengan pipisnya sing tenanan, kemudian dibersihkan farjinya, cawik sing resik, kemudian ganti celana dalam atau tidak pakai juga tidak apa-apa. Baru kemudian wudhu dan sholat. Jangan sampai celana yang sudah dipakai seharian tadi sudah buat kita beraktivitas, terus yang pasar, yang sawah, jalan-jalan ngomong anaknya dipakai untuk sholat. Meskipun aku rak keputihan kok, aku garing, tapi tetap sebaiknya untuk dilepas, karena kita kita nggak bisa memastikan bahwa benar-benar tidak ada cairan yang keluar dari vagina. Jadi agar sholatnya sah, kan kita harus suci dari hadas dan najis. Nah, sedangkan keputihan tadi memang ada pembagiannya. Kalau dari dalam najis, kalau dari luar tidak najis. Itu kalau yang keputihan normal. Kalau keputihan tidak normal kan jelas Tapi untuk kehati-hatian ini dianjurkan sebelum sholat hendaknya tetap istinja, kemudian ganti celana dalam. Jadi kalau waduh mbak boros karo ini, sah pakai celana dalam, yang penting dibersihkan dulu. Kemudian jenengan sholat buatan cawekan, buatan apa-apa, penting menutup aurat. Nah, nanti setelah selesai sholat nek eman-eman ambil buatan dari didukung semut kadang kalau dideleke jadi semuti. Nah dipakai lagi nggak apa-apa Bu, tapi jangan dipakai untuk sholat ya itu ya. Karena dia perempuan itu memang sholat ke susu melayu, ternyata langsung wudhu sholat jenazah. Kalau kita sudah sholat tanpa memperhatikan kondisi kita suci atau enggak kan repot. Nanti nih sholatnya enggak sah kan iman. Nah ini di sini ada ada tambahan farji bagian dalam itu yang mana? Bagian yang tidak wajib dibersihkan saat istinja. Jadi bagian dalam. Nah bagian yang ketika jenengan istihadah tempat jenengan nyumpel itu bagian dalam. Jadi nek jongkok nggak ketok, tapi nek jengkok. Tapi kalau jongkok kok kelihatan, maka itu masih bagian luar. Makanya kalau nyumpel istihadah itu nggak boleh di bagian luar. Soalnya sama saja dengan kita membawa najis itu harus ke dalam. Dan biar sampai tidak terlihat. Mungkin kalau sekarang yang tren itu adalah handscarf. Pernah mungkin ada
ada yang pakai. Jadi biar nggak lurus pakainya meskap. Tapi kalau saya nggak yakin dengan seperti itu. Kalau kita pakainya kayak gini sesuai cara ini tambahan sesuai cara meskap, cara kerja meskap kan gini bentuknya kayak seperti itu. Nah, ini sama saja kita nandon najis. Oke, meskipun memang dari lebih aman dan tidak tembus, tapi kita nandon najis malah. Jadi kalau pakainya terbalik justru malah nggak apa-apa, tapi ya itu tetap akhirnya bawahnya harus ada pembalutan dengan es. Itu tadi terkait kuningan. Kemudian seperti yang saya spill kemarin terkait hukum kuning keruh. Jadi menurut pendapat ulama kontemporer, kalau tanya ulama kontemporer itu siapa? Salah satunya adalah Syekh Ali Jum'ah dari Mesir yang sampai saat ini masih hidup, masih hidup. Ini terkait hukum cairan kuning keruh, ini ada 3 pendapat. Kuning dan keruh yang keluar sebelum siklus haid, hukumnya bukan haid. Jadi kalau keluar kuning keruh, tapi memang belum waktunya haid, jauh mungkin setelah suci seminggu, itu kan belum waktunya haid kok kita mengeluarkan cairan kuning keruh, maka ini maksudnya keputihan. Kemudian yang kedua, kuning dan keruh yang keluar bersambung dengan darah haid yang berwarna kuat, yaitu hitam, merah, coklat, maka dihukumi haid. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita Senin, Selasa keluar kuning keruh. Kemudian hari Rabu ternyata keluar darah warna merah, banyak. Maka kuning keruh tadi yang keluar di hari Senin dan Selasa tadi itu sudah dihukumi haid. Berarti haidnya tidak dimulai hari Rabu, tapi haidnya dimulai dari hari Senin, karena itu bersambung, Nah, mungkin selama ini kita menganggapnya sing haid sing pas metu betai atau paling enggak di coklat. Nah, padahal tidak. Biasanya Senin kuning, Selasa kuningnya agak pekat, Rabu coklat. Itu maka kita dihukumi haidnya tidak hanya sejak hari Rabu, tetap dihukumi haidnya tetap dimulai hari Senin, karena itu nyambung, nyambung seperti itu. Kemudian yang ketiga, kuning dan keruh yang keluar setelah suci dari haid, maka hukumnya bukan haid. Nah, jadi kita sudah memastikan, sudah kita cek pakai kapas atau pakai kain, bahwasanya darah haidnya sudah berhenti. Tidak hanya sekedar melihat di pembalut atau di celana dalam, tapi benar-benar sudah dipastikan pakai kapas, ditutul ke farji bagian dalam, benar-benar bersih, sudah tidak ada darah. Meskipun sak celeret sudah tidak ada. Nah, maka di situ berarti darah haidnya sudah berhenti, sudah terputus. Nah, kita kan sudah wajib mandi. Nah, setelah mandi suci dari haid itu kok selang beberapa menit kita keluar kuning keruh, dilarang mager, kentur-kentur atau yang agak masir. Nah, maka kuning keruh tadi sudah bukan dihukumi haid lagi, tapi hukumnya ya tadi keputihan. Karena sudah ada suci. Berbeda nih aku sudah 12 hari main coklat terus, kemudian hari ke-13 kuning keruh. Nah, kalau memang belum suci dari haid, maka ya masih dihukumi haid. Bisa dipahami, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup untuk materi ini, yang nanti bisa di polos maling. Misal kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, monggo bisa ditanyakan, tidak hanya dalam majelis ini, kalau saya bisa bantu bisa japri, monggo. Terima kasih. Karena tidak ada yang ditanyakan, saya kira juga sudah jelas untuk materi keputihan dan kuning keruh. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, dan nanti bisa dilanjut, Ibu-ibu. Setelah ini saya mohon kerjasamanya untuk mengerjakan evaluasi dan refleksi, hanya 5 soal. Monggo
boleh lihat buku, mau musyawarah juga boleh, mau meyakinkan jajal aku seberapa besar pemahaman saya juga boleh, monggo silahkan ya. Nah, kenapa kok ada evaluasi dan refleksi? Karena memang ini nanti untuk kami bahan membuat laporan, jadi ada before dan afternya, sebelum dikasih kajian seperti apa, setelah dikasih kajian hasilnya seperti apa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dari kami. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.